Selamat sore, Shalom. Hari ini Sabtu tanggal 30 Oktober 2021. Kita berjumpa kembali dengan hambanya Saudara Repren Hermes Daromes Samaliwu dari Kabupaten Trenggalek. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita berjumpa kembali di sore yang indah ini di channel yang berbahagia. Engkau di mana saja berada, saya datang menyapa saudara. Dan kita bersua kembali berjumpa di dalam hari yang berbahagia ini. Hari ini pelayanan yang akan saya lakukan kepada saudara, pelayanan di dalam pergumulan, yaitu kita berdoa. Sudah tentu saudara juga mengalami hal yang sama. Sudah tentu kita mempunyai beban-beban yang harus kita tuntaskan, yang harus kita jalani, saudara-saudaraku. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai Tuhan Yesus memberikan kita solusi. Tuhan Yesus memberikan kita jalan keluarnya. Tuhan Yesus memimpin saudara melalui rohnya yang kudus itu. Dan segala apa yang engkau alami, apa yang engkau pergumulkan pada di dalam hidupmu, tidak lain tidak bukan hanya datang di bawah kaki Yesus. Doa adalah kunci dari segalanya. Doa sanggup mengubah keputusan Tuhan. Doa sanggup melepaskan saudara dari cengkraman kuasa-kuasa kegelapan. Doa juga dapat sanggup membuat mujizat-mujizat yang heran, tanda-tanda heran, yang heran dan ajaib. Yesus juga pernah berdoa ketika di Taman Getsemani. Di dalam doanya, dia sudah tahu akan berhadapan dengan satu peristiwa. Yesus juga 100% manusia, 100% anak Allah yang hidup. Manusiawi saudara, jika Yesus juga mengalami ketakutan, kegentaran hati, kegentiran hati juga yang melanda menimpa Yesus Kristus sebagai junjungan saudara dan saya. Engkau siapa gerangan, engkau hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan? Apakah engkau seorang hamba Tuhan yang berhasil dalam pelayananmu? Ataukah engkau hamba Tuhan yang sedang berusaha sedemikian rupa untuk melihat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Mungkin juga engkau sebagai hamba Tuhan lemah dan tak berdaya, sehingga keputusasaan melanda, menimpa hati sanubari saudara dan saya. Itulah perjalanan hidup yang kita harus jalani. Itulah yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, yaitu pengertian arti salib. Salib memang berat adanya, tetapi Yesus memberikan jaminan kepada saudara. Salib itu ringan adanya. Saudara dan saya mungkin dalam pergumulan, dalam berkeluarga, entahlah apa yang terjadi dalam rumah tangga saudara. Mungkinkah pasangan saudara antara suami dan istri saling menyakiti dan sudah tidak ada lagi rasa kecocokan. Rumah tangga ibarat neraka yang bernyala-nyala. Siksa batin kalbu menimpa. Dalam rumah tangga sudah tidak ada anggur baru. Itulah siasat-siasat iblis yang jitu, yang sedang dimainkan oleh iblis. Karena itu dengan melalui doa saudara dan saya, ketika kita selalu memanjatkan doa syukur kita
Doa tempat kita mengadu, doa tempat kita bersyukur kepada Tuhan. Doa adalah napas kehidupan saudara dan saya dalam mengiring Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, biarlah doa dapat kita kembangkan di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita masing-masing. Kuasa doa nyata dan sempurna. Tuhan Allah Yesus Kristus mendambakan para pelayan-pelayannya, para hamba-hambanya, umat ketebusan, selalu menaikkan rasa syukur, tanda terima kasih kita kepadanya. Doa juga dapat menyelesaikan persoalan. Doa dapat mengubah keputusan dari vonis mati. Doa juga dapat menyembuhkan, dapat membuat kita jika mengalami kesembuhan. Sudah tentu dengan doa yang bersungguh-sungguh, maka saudara dan saya akan mengalami kesembuhan secara tuntas, secara total. Semuanya terselesaikan akibat kita kembangkan doa dalam hidup kita. Hari ini baiklah kita berdoa kepada Tuhan. Sengaja saya melayani saudara di dalam bentuk doa, untuk memacu saudara, untuk memicu saudara, biar saudara, hati saudara, rohani saudara terinspirasi dengan keinginan untuk berdoa di bawah kaki Tuhan. Bebanku terlepas di bawah kaki Yesus di waktu disembuhkan. Bebanku terlepas. Baiklah kita berdoa, kita akan memulainya. Ritual penyembahan kita kepada Yesus Kristus dan Roh Kudusnya dalam bentuk doa kita kepadanya. Engkau di mana saja engkau berada pada saat ini, saya hadir di tengah saudara. Saya hadir di kota saudara. Saya hadir di negara saudara di mana engkau berada pada saat ini, melalui channel YouTube ini, melalui alat media yang begitu canggih. Dan Injil diberitakan. Kabar kesukaan Yesus Kristus harus disampaikan. Ajaran-ajaran yang menurut kehendak Tuhan harus disampaikan. Hari ini saya akan membawa saudara dalam suasana doa. Hari ini saya bertugas. Hari ini atas perintah Tuhan, atas lawatan Tuhan melalui rohnya, untuk saya melakukan ritual-ritual penyembahan kita kepada Tuhan dengan cara berdoa. Baiklah kita mulai. Bukalah pintu hati saudara, bukalah pintu rohani saudara, mata rohani saudara. Biarlah segala pikiran kita dikuasai oleh rohnya yang hidup itu. Kita menyanyi satu kor, haleluya, haleluya, 12 kali. Ya Tuhan, Yesus, 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 kemurahan lalu sampai saat ini kalian lawati umat, lawatan Tuhan terjadi bagi kami semua, bagi umat-umatmu di mana mereka berada pada saat ini. Tuhan, Roh-Mu yang hidup itu, Roh-Mu yang penuh
sukacita. Roh-Mu yang mendamaikan kami dari segala persoalan yang kami hadapi. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup ini. Sungguh perbuatan-Mu yang ajaib, Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, Tuhan. Di dalam tangan-Mu saja hidup ini kami pertaruhkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemurahan-Mu, oh itu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan jamakan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku, Tuhan, lawan umat-Mu pada sore ini di mana mereka berada, dalam keadaan apapun mereka, Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, pemulihan, kesembuhan. Tuhan, hari-hari-Mu sudah tidak lama lagi datang. Ada masanya, Tuhan, kami akan berpisah di dunia ini. Ketika perpisahan itu terjadi, maka air mata tanda kesedihan karena perpisahan terjadi. Nasib seseorang tidak ada yang tahu, Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang penuh kasih, yang penuh kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Ya Tuhan, di mana darah yang bodoh, di mana darah yang pandai berpisah. Tuhan, ayah dan ibu akan bercerai, anak-anak akan tercerai-berai, Tuhan. Tuhan, ya Tuhan, hari ini kami berdoa, Tuhan, buat Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia ini, Tuhan. Kasihanilah bangsa ini, Tuhan, yang sedang tidak stabil, tidak stabil politik. Adakah Tuhan membiarkan kami hidup dalam cengkraman, Tuhan, ketakutan sebagai umat-Mu? Karena Engkau ajarkan kami menjadi domba yang siap dibantai, Tuhan, sebenarnya, Tuhan.
Kami tidak bisa menerima ajaran itu, tapi kalau Engkau mengajarkan kami, kami harus taat sekalipun pertaruhannya besar, Tuhan. Ya Tuhan, mungkin ada rekan-rekan hamba-Mu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala-gembala sidang yang sedang Tuhan mengalami tekanan. Mereka membangun gereja ini, mendirikan rumah peribadatan Tuhan. Tetapi sekelompok orang mencegah Tuhan dan melarangnya, Tuhan. Di mana keadilan itu, Tuhan? Kalau hal itu terjadi, Tuhan, kasihanilah Tuhan kami apa-apa. Mengapa harus kami mengalami semuanya, Tuhan, dalam hidup ini? Tuhanlah yang memberi kami damai sejahtera sentosa abadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu di muka bumi ini, khususnya yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kiranya mereka Tuhan, kiranya ada persatuan daripada Tuhan. Biarlah tubuh Kristus, penegak kebenaran, pembawa Injil, disatukan Tuhan. Berdoa buat wadah kami yang ada di pusat PGI Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan kasihanilah. Kasihanilah juga Tuhan organisasi bentukan manusia ini, Tuhan. Kiranya mereka mengerti, mengetahui Tuhan fungsi mereka di dalam organisasi gereja-gereja di Indonesia ini. Sehingga kami bukan menjadi domba yang dikejar-kejar Tuhan untuk dimusnahkan. Karena ada perwakilan kami Tuhan di pemerintah. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang mengalami sakit pada saat ini Tuhan. Tuhanlah yang hidup, Tuhanlah yang menjamah sakit mereka, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Karena Tuhan adalah sumber kesembuhan mereka, Tuhan, kesembuhan kami. Yang sakit jasmani, yang sakit rohani, Tuhan, sama-sama disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat rumah-rumah tangga yang sedang mengalami broken home Tuhan. Tuhan, entahlah seorang keluarga hamba Tuhan, entahlah siapa Tuhan, mari Tuhan, campur tangan perkawinan itu, satukan kembali. Kehancuran dapat terhindari karena roh Tuhanku, roh-Mu yang kudus mempersatukan mereka Tuhan, menyadarkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, Tuhan. Lihatlah tetesan air mata umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Sore ini Tuhan, aku menangis di hadapan-Mu, tidak bertanggung jawab. Akan memberitakan kebenaran-kebenaran-Mu.
Dengan adanya keterbatasan kami, Tuhan, kemampuan yang kami miliki, Tuhan, kapasitas kami tidak memadai, Tuhan, di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, di suatu ketika, Tuhan, aku pernah mengingat, Tuhan, hampir berapa kali aku nyaris mati. Tapi sampai saat ini, Tuhan, aku masih bernapas, diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan hari ini kami berada dalam hadirat-Mu, Tuhan, sebagai hamba-Mu, Tuhan. Hamba memimpin umat-umat-Mu, rekan-rekan hamba-Mu, di mana mereka berada dalam pelayanan YouTube ini, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat orang-orang yang teraniaya, Tuhan, karena nama-Mu. Buat orang-orang yang terintimidasi karena nama-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah air mataku, Tuhan, meminta belas pertolongan bagi mereka, Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, buat Muhammad Kecek, Tuhan, pahlawan iman yang sedang menderita, Tuhan, karena nama-Mu, Tuhan. Biarlah, Tuhan, segala-galanya untuk-Mu. Saudara Muhammad Keke sudah memberitakan kebenaran-Mu dan menyampaikan kebenaran-Mu bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Haleluya. Kasihani beliau, Tuhan. Ya Tuhan, kasihani para YouTuber apalagi rohani Kristus, Tuhan, Pak Saifuddin Ibrahim, Pak Yosua Tebu, Tuhan, dan lain-lain kami tidak sebut, Tuhan. Yusuf Manabulu, Tuhan. Bahkan kami juga semua, Tuhan, yang sudah terlibat di dalam pelayanan channel YouTube ini. Kiranya lindungi kami semuanya, Tuhan, berkati kami, Tuhan, balas kebaikan kami untuk mengabdikan diri kami kepadamu, apapun pertaruhannya, Tuhan. Kau juga berdoa, Tuhan, buat umat-umat-Mu, Tuhan, yang mengalami masalah, Tuhan, keluarga, Tuhan. Tidak ada jalan keluar, hanya lari kepada-Mu. Hari ini kami meminta, memanggil, berseru kepada-Mu, lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Berdoa juga, Tuhan, buat keluarga hamba-Mu yang kecil ini, Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah yang mau menyelesaikan persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam berkeluarga, dalam melayani pekerjaan-Mu yang kecil ini. Ya Tuhan, kami yang berdoa, Tuhan, buat orang-orang yang belum mengenal, belum percaya kepada-Mu, Tuhan Yesus. Lawanlah mereka sebelum hari das menimpa mereka, sebelum hari malam terjadi bagi mereka, Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi, negeri yang kami kasih ini, pemimpin negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, berdoa, Tuhan, buat Panglima Angkatan Bersenjata, berdoa buat Tuhan Kapolri beserta jajarannya, berdoa, Tuhan, buat para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, Tuhan, lurah, RT, RW, sampai di mana mereka berada, Tuhan. Kiranya Tuhan yang melindungi, karena mereka adalah wakil-wakil Allah di bumi ini. Kami juga berdoa, Tuhan,
buat orang-orang Tuhan yang membutuhkan pertolongan, yang kelaparan Tuhan. Kami berdoa Tuhan membuat para pengusaha yang sudah mengenal Engkau, yang sudah diberkati Tuhan, kiranya hati mereka tersentuh dengan kasih Kristus untuk menolong, membantu janda-janda miskin, yatim piatu yang memerlukan bantuan Tuhan. Kasihani Tuhan mereka, bukan Tuhan, melalui orang-orang yang Engkau berkati untuk berbagi kasih, sehingga para pengusaha itu akan diberkati. Bahkan Tuhan, segala pemberian mereka Tuhan diberkati, dan Allah sendiri yang akan memperhitungkan berkat itu bagi mereka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, esok pagi, besok hari Minggu Tuhan, umat-umat-Mu akan masuk dalam rumah-Mu Tuhan untuk melakukan pemujaan, memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, bahkan dilawat oleh Tuhan sendiri melalui roh, melalui firman Allah. Biarlah esok pagi, biarlah umat-umat-Mu memberikan waktu mereka buat Tuhan, untuk Tuhan selalu disegarkan dengan firman-Mu yang hidup itu. Para pengkhotbah, para worship leader Tuhan, pembawa puji-pujian Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada hari esok Tuhan, hari Minggu Tuhan, kiranya Tuhan saja yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan, dan Tuhan yang dibesarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya, kasih setia-Mu Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Haleluya. 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 Pada satu ketika Tuhan, ada dua orang Tuhan masuk di rumah-Mu Tuhan untuk berdoa. Farisi memuja-muja dirinya, Farisi menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan, roh-roh ini semuanya terjadi Tuhan. Sementara pemungut cukai yang merasa diri tidak layak, berdosa, dia memukul-mukul dirinya Tuhan, menandakan bahwa
Dia mengaku diri, mengaku mengerti dengan keadaannya Tuhan. Dan dia berkata, aku orang berdosa. Dia memukul-mukul diri. Betapa rendah hatinya orang-orang yang rendah, yang demikian. Orang-orang yang punya roh rendah hati, Tuhan, Engkau berkenan. Sungguh banyak Tuhan, miris melihatnya, ada banyak hamba-hamba-Mu Tuhan. Lupa diri Tuhan. Oh Tuhan, jangan Tuhan, sadarkan mereka Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, akan terjadi Tuhan pemisah Tuhan antara orang yang bersungguh-sungguh Tuhan dan orang yang tidak bersungguh-sungguh Tuhan, akan ada dipisahkan Tuhan antara domba dan kambing. Tuhan, akan ada perpisahan juga Tuhan antara suami dan istri, anak dan orang tua Tuhan. Kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Oh, betapa waktu Tuhan menghukum dunia, ayah dan ibu bercerai, anak dan orang tua bercerai, perceraian selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia, ya Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa di dalam hidup ini Tuhan. Biarlah kedaulatan-Mu Tuhan berkuasa penuh, berotoritas kepada hidup kami. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan yang penuh kasih, tangan yang mengampuni, tangan yang menyucikan kami, tangan yang menolong kami, tangan yang mengangkat kami dari Tuhan, dari tergeletak Tuhan, tergelincir di tengah-tengah dunia yang fana ini Tuhan. Terima kasih. Kemurahan-Mu berlaku bagi semua orang. Kami juga berdoa Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Tuhan. Engkau berkata Tuhan, dalam firman berkata Tuhan, sepertinya kami berada Tuhan di dalam tenang-tenang saja, tetapi Tuhan, rencana-Mu akan berlaku. Engkau akan datang secara tiba-tiba di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sore yang indah ini Tuhan, kiranya rahmat-Mu, anugerah-Mu, kasih dan limpahkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan.
Tuhanlah yang dibesarkan Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan, belum disentuh oleh firman. Biarlah akan muncul Tuhan para pelayan-pelayan Tuhan yang berkarakter ilahi, yang menjadi petarung-petarung Tuhan. Laskar-laskar Kristus sudah menyala Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu pada sore ini Tuhan. Terima kasih karena lawatan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Bapa di surga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai selamanya. Terima kasih di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.